Pertama masuk ke alamat situs https di global.pesantrenvirtual.coding.id kemudian slash wp admin. Nah, di sini tinggal masukkan sesuai yang saya share modul PDF, masukkan admin dan masukkan kata sandi, kemudian masuk. Nah, yang paling penting di sini adalah tutor LMS atau ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia guru LMS. Kita masuk ke bagian kursus atau course. Nah, di sini ada pilihan untuk menambahkan kursus baru. Jadi kalau diklik tambah baru. Nah, di sini kita tinggal menambahkan judul kursus. Terus di sini menambahkan deskripsi kursus. Kemudian kutipan. Kalau kutipan ini opsional bisa dimasukkan atau tidak. Nah, untuk jumlah siswa ini bisa dibatasi atau jika mau unlimited, tetapkan nilai 0. Kemudian tingkat kesulitannya semua tingkat, pemula, atau intermediate, atau pakar atau advance. Nah, kalau kita nyalakan ini, maka kursus ini akan menjadi public, sehingga siapapun bisa mengaksesnya tanpa perlu login. Nah, ini kursus ini bisa dibuat free atau berbayar. Nah, setelah settingan tersebut selesai, maka kita mulai bisa menambahkan topik baru. Kemudian data tambahan, apa yang akan dipelajari di kursus ini, tuliskan satu persatu, terus target audiennya, terus total durasi kursusnya, ya bahan yang akan kita berikan kepada siswa, bahan untuk pembelajaran, terus persyaratan yang diperlukan, misalkan memerlukan gadget, memerlukan komputer. Nah, video pengantar ini, kalau kita menggunakan pilihan HTML5, maka kita harus memiliki berkas. Dan ini tentu akan memberatkan posting kita. Nah, kita akan memilih dari URL eksternal atau dari YouTube. Kemudian kita buat kategorinya, bisa menambahkan kategori baru di sini. Untuk menerbitkan kursus, jika sudah, tinggal terbitkan. Dan kita bisa menambahkan tag. Ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Gambar juga bisa ditambahkan, bisa tidak. Nah, ini adalah menu untuk menambahkan kursus baru. Dan ini cara penggunaannya hampir sama dengan edit kursus. Maka kita akan coba melakukan editing kursus yang sudah ada. Nah, di sini sudah ada 3 kursus. Yang pertama ilmu komputer, ini dibuat oleh admin. Yang copywriting juga dibuat oleh admin. Jadi pada LMS ini, di sini nih ada 3 role. Jadi peranan yang pertama atau role yang pertama adalah owner, role yang kedua adalah teacher, yang ketiga adalah student. Nah, adapun yang matematika dasar ini dibuat oleh teacher, role kedua. Kita akan coba edit dulu. Kita akan coba edit yang ilmu komputer ini, sunting. Karena nanti tata caranya sama dengan membuat kursus baru. Nah, di sini untuk tulis judul, kemudian deskripsi, judulnya adalah Computer Science berdasarkan kurikulum Harvard University. Deskripsinya, CS50 adalah pembelajaran Computer Science online bersertifikat resmi, bla 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 bla, dan seterusnya. Nah, untuk kutipan ini bisa diisi, bisa tidak. Ini sifatnya opsional. Kemudian kursus ini akan saya buat tidak terbatas.
dan tingkat kesulitannya untuk semua tingkat. Ini kursus tidak akan saya jadikan publik karena nanti akan dibuat kalau free ataupun berbayar, siswa harus mendaftar dulu supaya data siswanya jelas. Ini tanya jawab bisa diaktifkan, bisa tidak. Nah, kursus ini sementara akan saya buat free dulu. Nah, untuk menambahkan materi tinggal tambahkan topik baru, nanti akan dibuatkan di sini. Ini topik baru dan ini section-sectionnya. Cara menambahkannya kita lihat aja ini. Nih, nama pelajarannya apa, kemudian deskripsinya, kemudian gambar fiturnya tinggal unggah gambar. Nah, ini sumbernya saya ambil dari YouTube. Kemudian durasinya juga dari YouTube juga. Seperti ini nanti cara ngambilnya. Sambil nunggu, kita akan lanjutkan lagi. Nah, kalau mau melampirkan modul atau PDF atau materi dalam bentuk dokumen, tinggal unggah lampiran. Nah, caranya sama persis seperti itu untuk membuat topik, membuat lesson, dan ada juga pilihan untuk membuat kuis. Nah, untuk kuis ini dasar-dasar coding tidak ada kuisnya. Nah, kuis ini contohnya seperti ini. Cara pembuatannya hampir sama. Nah, ini pertama nama topiknya apa, terus ringkasan apa, kemudian simpan. Nah, untuk kuis ini kita ada beberapa, ada yang true or false, benar atau salah, ada yang single choice, ada yang fill in blank, isi yang kosong, atau multiple choice. Ini perbedaannya, kalau yang pilihan tunggal, kita ada pertanyaan, terus nanti ada pilihannya. Nah, di sini ada 4 pilihan, 4 opsi, 1, 2, 3, 4. Nah, kita harus tentukan pilihan yang benarnya dengan memberikan tanda di sini. Kalau benar salah, ya tinggal kita tentukan pilihannya benar atau salah. Kalau das ini, yaitu kita memberikan isian kosong. Seperti di sini saya menuliskan angka biner berikut mewakili angka das. Nah, das ini untuk jawabannya. Nah, setelah kursus ini berhasil diterbitkan, diperbaharui, dan sudah kita buatkan lengkap, maka kalau kita buat free, nanti orang bisa mengakses tanpa harus login. Sebelum kita membuat kursus, kita harus menyiapkan dulu playlist kursus seperti ini. Jadi nanti menambahkannya tinggal pilih bagikan, salin. Nah, kemudian video yang telah tersalin itu tinggal kita tambahkan di sini. Misalkan videonya di sini, perbarui topik. Nah, kita tinggal tambahkan video. Nah, di sini. Ininya jangan lupa source-nya, sumber videonya YouTube. Kita lihat seperti apa. Nah, hasilnya kalau kita lihat kursus tersedia, maka yang komputer science tadi kita buat nih akan seperti ini hasilnya. Continue learning. Nah, ini perbedaannya tadi pilihan paid sama free. Perbedaannya nanti di sini nih. Ini continue learning berarti ini sudah dibuat free. Bagaimana cara membuat ini agar menjadi berbayar? Nanti akan dibuatkan lagi video Zoom berikutnya. Sementara lengkapi saja dulu konten kursusnya. Kita akan coba. Nah, nanti kalau video ini sudah selesai, maka ini akan terchecklist dengan sendirinya. Misalkan kita putar. Nah, kalau Anda membuka akun ini di siswa, maka di sini akan komplit. Nah, kalau kita klik komplit, ini akan terchecklist dengan sendirinya.
Kita coba next. Nah, kuisnya itu seperti ini, start quiz. Nah, di sini ada multiple choice, jadi biner berikut 0, 100, 1000. Mewakili angka dan huruf apa? Berarti 72 dan huruf A. Kirim. Kemudian 3 bit mewakili berapa keadaan? 8 keadaan. Ini nilainya 1. Kirim. Kode standar Amerika untuk pertukaran informasi ASCII. Kirim. 1 bit mengkomunikasikan berapa angka? 255. Kirim. Angka biner mewakili angka berapa? 75. Dasar dikenal dengan istilah Yunari, benar. Kirimkan kuis. Ini sisa waktunya. Ya, seperti itu. Silakan dicoba dulu untuk melengkapi kursusnya. Jadi untuk kursus itu kan tadi ada 3 role ya. Saya akan coba pakai mode incognito. Kita sudah membahas role yang pertama yaitu role sebagai owner. Sekarang kita akan membahas role yang kedua yaitu sebagai guru. Nah, saya sudah share untuk guru itu emailnya rini@guru.com. Silakan dilihat di WhatsApp yang sudah saya kirim, kemudian passwordnya sign in. Nah, untuk guru ini dia bisa meneruskan untuk mengedit host yang sudah dia buat untuk menambahkan dan melengkapi. Yang di sini nih adalah host matematika dasar. Cara untuk melakukan editingnya setelah login ke situs, masuk ke dashboard. Di sini tinggal klik tanda pensil ini. Nah, kemudian tinggal menambahkan di host matematika dasar ini apa yang sekiranya perlu ditambahkan. Ini matematika dasar, topiknya, update topik. Terserah nanti mau ditambahkan setelah kuis ini, mau ditambahkan pelajaran, mau menambahkan video, mau menambahkan materi, atau material inputnya apa, requirement-nya apa. Nah, bisa menambahkan video YouTube-nya juga. Nah, role yang ketiga adalah student. Jadi untuk guru dan student ini, di sini kan kalau kita logout akan ada pilihan register atau login. Nah, tinggal klik aja register atau login. Kemudian register now. Silakan diisi nama lengkap, username, email, password, konfirmasi password, dan register. Nah, setelah nanti disetujui oleh owner, maka pertama teman-teman akan terdaftar sebagai student. Nah, nanti setelah terdaftar sebagai student ada pilihan menjadi instructor. Nah, setelah daftar menjadi instructor, setelah divalidasi oleh owner, maka statusnya berubah menjadi guru, dan guru itu bisa membuat kursus sendiri. Ya, untuk sementara silakan dicoba dulu, nanti akan saya bantu dengan modul. Nah, ketika mencoba nanti ada kendala, boleh kita live saja, mau video call boleh, mangga, mau Zoom lagi, mangga, silakan. Oke, sementara tutorialnya sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan bagi lagi sesi 2 dan sesi 3.